Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai supremasi hukum dengan anggota saya sendiri Muhammad Iksan, Muhammad Afrizal, dan Maulana Ma'ruf Eka Yuda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari supremasi hukum. Supremasi hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu supremasi dan law. Supremasi berarti kekuasaan tertinggi, sedangkan law berarti aturan. Jadi, supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memusisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan dan panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari supremasi hukum. Yang pertama, untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Oleh karenanya, hukum harus dijunjung tinggi oleh semua orang agar tercipta kehidupan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menekan dan mengurangi tindak kejahatan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pejabat negara tidak dapat semena-mena dalam membuat keputusan karena mesti mempertimbangkan hukum sebagai hakikat tertinggi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu mengontrol kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menentukan batas-batas kekuasaan penyelenggara negara serta memaparkan hubungan di antara penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Afrizal. Baiklah, saya Muhammad Afrizal akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Muhammad Ihsan. Tujuan supremasi hukum. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberikan jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri supremasi hukum. Adapun ciri-ciri dari supremasi hukum yaitu sebagai berikut. 1. Hukum harus dapat berperan sebagai panglima. Ini berarti dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, law enforcement harus dapat diwujudkan. Dalam law enforcement ini tidak ada kamusnya dalam kebal hukum. Yang kedua, hukum harus dapat berfungsi sebagai center of action. Semua perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun individu, harus dapat dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Hukum harus mampu berperan sebagai sentral, bukan hanya sebagai instrumental yang fungsinya melegitimasi sebagai kebijakan pemerintah. Yang ketiga, berlakunya asas semua orang di depan hukum atau equality before the law. Untuk menegakkan supremasi hukum dengan ciri-ciri tersebut diperlukan pilar penyangganya. Semakin kokoh pilar-pilar ini, semakin tegas supremasi hukum. Dan sebaliknya, semakin lemah pilar-pilar tersebut, semakin rapuh supremasi hukum. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.